Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Sosok awakening Hito Hitonomi model Nika terkonfirmasi pernah dilihat oleh Vegapunk, walaupun ketika itu tidak secara langsung, yaitu melalui teks kuno, dan wujud yang digambarkan oleh teks itu mirip dengan perubahan Gear 5 Luffy saat ini. Nah, dari sepotong informasi itu ada hal menarik, yaitu tentang teks kuno atau buku kuno yang dibaca oleh Vegapunk. Pertama, memang ada buku-buku atau teks kuno itu yang menyinggung tentang sejarah di masa lalu, bahkan sejarah yang sangat lampau, yaitu sejak 800 tahun yang lalu. Karena Nika kan terakhir muncul pada waktu 800 tahun lalu. Jadi jika ada buku atau teks kuno yang menjelaskan wujud Nika, berarti usia buku itu sudah lebih dari 800 tahun. Itu adalah kemungkinan pertama ya, bahwa ada buku yang berusia sangat tua. Lalu ada juga kemungkinan kedua, bahwa Vegapunk tahu tentang sosok Nika dari buku-buku Ohara. Para sarjana Ohara itulah yang sudah mengumpulkan informasi sejarah dari berbagai sumber, lalu membukukannya. Dan sumber yang bisa dibilang paling kuno tentu adalah dari Poneglyph, batu-batu besar yang bahkan disebut-sebut tidak bisa dihancurkan. Jadi jika mengacu pada kemungkinan kedua, berarti para sarjana Ohara juga sudah tahu tentang sosok Nika. Selain tahu sosok Nika, Vegapunk juga tahu mengenai sifatnya, yaitu seorang prajurit kebebasan yang selalu menghibur dan membuat orang-orang tersenyum. Nah, itu adalah dua informasi dari Vegapunk tentang Nika yang terungkap di chapter 1069, yaitu yang pertama adalah tentang wujud dan sosoknya, dan yang kedua mengenai sifatnya. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Vegapunk tahu mengenai kekuatan dari Nika? Iya, kekuatan Nika pernah diungkapkan oleh Gorosei di chapter 1044, yaitu Nika bisa bertarung dengan bebas dan hanya dibatasi oleh imajinasinya saja. Itu adalah bentuk kekuatan yang diketahui oleh Gorosei. Lalu bagaimana dengan Vegapunk? Apakah dia juga tahu kekuatan lain dari Nika? Ya, menurut Mimin sih Vegapunk tahu ya, dan informasi itu bisa jadi berasal dari satu sumber, yaitu buku kuno atau teks kuno yang juga menginformasikan tentang sosok Nika. Nah, kita kembali dulu ke chapter 1044. Di chapter itu Gorosei menyinggung bahwa Nika punya kekuatan karet yang bisa membuat tubuhnya jadi lentur. Tapi hingga chapter terbaru, yaitu chapter 1069, belum ada penjelasan apapun mengenai kekuatan matahari Nika. Padahal julukan Nika kan adalah sang dewa matahari, bukan sang dewa karet. Nah, di sini Mimin rasa Vegapunk tahu arti nama dan kekuatan matahari yang dimiliki oleh Nika itu. Dan bisa jadi itu adalah kekuatan yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dari kekuatan karetnya. Jika bicara tentang matahari, coba kita lihat kembali di chapter 1065. Pada chapter itu, Franky dan Vegapunk Lilith berbincang tentang sumber energi di Pulau Egghead. Lilith pun mengungkapkan jika energi yang digunakan adalah api, tapi jumlahnya sangat terbatas. Lalu Vegapunk Lilith berharap jika dia bisa menemukan sumber api abadi, maka dia akan bisa membuat matahari sendiri. Ya, walaupun di sini yang bicara Lilith, tentu itu juga merupakan pemikiran dari Vegapunk asli, karena semua Vegapunk berbagi informasi dari otak yang sama. Nah, sampai di sini yang bisa kita lihat adalah Vegapunk mengharapkan api abadi untuk bisa membuat matahari sendiri agar Pulau Egghead tidak kesulitan mencari sumber daya energi lagi. Dan jika bicara tentang sumber daya energi, tentu kita masih ingat perkataan Vegapunk di chapter 1068. Saat itu Vegapunk mengungkapkan mimpinya, yaitu ingin memberikan energi gratis kepada seluruh manusia agar bisa menghapuskan benih-benih pertempuran dari perebutan energi. Nah, di sini sudah mulai terlihat benang merahnya, yaitu matahari adalah energi. Di dunia nyata tentu hal itu sudah terbukti, karena sudah banyak kita jumpai panel-panel surya yang bisa menyerap energi dari matahari untuk digunakan. Panel surya sendiri adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik.
Teknologi itu disebut photovoltaik. Itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan itu akan disimpan ke dalam baterai dan dapat digunakan untuk perangkat elektronik yang disesuaikan dengan kebutuhan listriknya. Lalu untuk matahari buatan yang diinginkan Vegapunk dalam dunia nyata sudah mulai dikerjakan oleh China. Proyek matahari buatan itu disebut Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Tujuannya adalah untuk membuat fusi nuklir seperti matahari sehingga tersedia energi yang bersih dan stabil. Nah, Bang Oda adalah orang yang suka mengambil referensi dari dunia nyata. Jadi tentu ada hubungannya mimpi Vegapunk dengan teknologi matahari buatan yang saat ini sedang dikembangkan. Nah, kembali pada kekuatan matahari Nika. Jika menggabungkan informasi dari chapter 1065 dan 1068, maka besar kemungkinan bahwa api abadi yang diharapkan Vegapunk itu ada pada diri Nika. Nah, ada hal yang menarik lagi jika kita bicara tentang harapan atau sebuah keinginan, yaitu tentang asal-muasal terbentuknya Devil Fruits, yang di chapter 1069 lalu sudah dijelaskan oleh Vegapunk bahwa Devil Fruits adalah potensi evolusi manusia yang diharapkan oleh seseorang. Manusia selalu berharap bisa melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, dan harapan-harapan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Devil Fruits di masa depan. Jadi sampai di sini bukankah ini adalah sesuatu yang epik, di mana Vegapunk yang mengharapkan adanya api abadi untuk membuat matahari buatan bertemu dengan sosok Sang God Nika atau dewa matahari. Tapi mungkin saat ini kekuatan matahari itu belum disadari oleh Luffy. Ya mungkin karena Luffy belum cukup lama bisa mencapai wujud awakeningnya. Dan Vegapunk lah yang nantinya akan menggali kekuatan itu dari dalam diri Luffy. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!